Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar statistika dengan topik ukuran pemusatan data yang meliputi mean, median, dan modus. Kompetensi dasar pada kali ini adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikator pencapaian kompetensi pada kali ini adalah menentukan ukuran pemusatan data berupa mean, median, dan modus, menganalisis ukuran pemusatan data meliputi mean, median, dan modus, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Peta konsep pada kali ini adalah untuk ukuran pemusatan meliputi mean, median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmoni. Nah, pada kali ini kita akan fokus pada pembahasan mean, median, dan modus, ya, meliputi lambang, jenis, pengertian. Kemudian kita akan menentukan mean dari data tunggal berkelompok, median dari data tunggal berkelompok, data berkelompok, serta modus dari data tunggal maupun data berkelompok. Proses pencatatan data dan pengumpulan data memerlukan ketelitian yang tinggi. Secara garis besar, pencatatan data dapat digolongkan sebagai pencatatan data tunggal dan pencatatan data berkelompok. Pencatatan data berkelompok lebih cocok digunakan apabila kita menangani data yang sangat banyak, sedangkan pencatatan data tunggal lebih cocok digunakan untuk menangani data yang tidak banyak. Setelah data dicatat dan dikumpulkan, data tersebut perlu diolah. Pengolahan data dapat berupa pengurutan data, pencarian data tertinggi, perhitungan ukuran pemusatan data, serta ukuran letak data. Apa itu pengukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk mewakili dan menerangkan tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik pengukuran secara tunggal maupun kelompok. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean atau bisa disebut dengan rata-rata, median, dan modus. Bagaimana cara menghitung rata-rata, median, dan modus? Nah, untuk mengetahui caranya, simaklah pembahasan berikut ini. Rata-rata hitung atau disebut dengan mean bisa dilambangkan dengan X bar, merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Untuk data tunggal, misalkan di sini suatu data terdiri atas X1, X2, X3 sampai Xn. Maka rata-rata tersebut dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn, ya, per N. N itu adalah banyak data, atau bisa disingkat dengan X bar sama dengan sigma dari Xi per N. Nah, I-nya di sini dari 1 sampai N. Nah, jika Xi muncul dengan frekuensi tertentu, maka rata-ratanya bisa dituliskan X bar sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Nah, di sini I-nya berjalan dari 1 sampai N, yang di sini juga I-nya dari 1 sampai N. Contohnya bisa dilihat, diketahui data berikut ini. Berapakah min-nya? Kita bisa mencarinya dengan cara menjumlahkan keseluruhan terlebih dahulu. X bar sama dengan 8 ditambah 3 ditambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 7 ditambah 1 ditambah 5 per banyak data. Banyak data di sini adalah 10. Berarti kita bagi dengan 10. Ini hasil jumlahnya adalah 52 per 10 sama dengan 5,2.
Jadi rata-ratanya adalah 5,2. Selanjutnya, rata-rata hitung data berkelompok dapat ditentukan dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan menggunakan perumusan X bar sama dengan sigma FI XI, I-nya berjalan dari 1 sampai N per sigma FI, I-nya dari 1 sampai N. Kita perhatikan di sini XI merupakan titik tengah kelas interval ke I, kemudian FI merupakan frekuensi kelas interval ke I, kemudian N itu merupakan banyak kelas interval. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rata-rata sementara. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI DI per sigma FI. I-nya dari 1 sampai N, di sini juga I-nya dari 1 sampai N. X bar S di sini adalah rata-rata sementara. Kemudian DI-nya merupakan simpangan atau deviasi dengan perumusan XI dikurangi X bar S. Untuk X bar S ditentukan secara bebas ya. X bar S biasanya dipilih dari salah satu titik tengah kelas interval. Cara yang ketiga yaitu dengan metode coding. Perumusannya sebagai berikut: X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI CI per sigma FI sama I-nya dari 1 sampai N dikalikan dengan P. Nah, yang membedakan di sini, kalau di sini tidak dikalikan P, tetapi yang untuk coding dikalikan dengan P. X bar S itu adalah rata-rata sementara, kemudian CI itu kode titik tengah. Nah, contoh sebagai berikut. Nah, misalkan saya punya tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Diberikan nilai dengan intervalnya 3 sampai 5 dan seterusnya, kemudian frekuensinya 3 sampai 5 itu frekuensinya 3 dan seterusnya. Kita akan menentukan min-nya berapa. Kita akan mengerjakan dengan cara 1 dulu. Ya, berarti kita menggunakan perumusan X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Kita akan mencari titik tengah terlebih dahulu. Nah, di sini untuk 3 sampai 5 titik tengahnya 3 tambah 5 dibagi 2, ya titik tengahnya 4. Kemudian 6 sampai 8 titik tengahnya 7 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan menentukan hasil kali dari FI dikalikan dengan XI. 3 kali 4 12, 5 kali 7 35. Nah, ini dan seterusnya. Sekarang kita jumlah frekuensinya adalah 40. Nah, kemudian sigma FI XI nya jumlahnya adalah 472 ya, sehingga kita masukkan di perumusannya sigma FI XI nya 472 dibagi dengan 40 sama dengan 11,8. Kemudian cara kedua, kita akan menggunakan rataan sementara. X bar S ditambah sigma FI DI per sigma FI. Untuk menentukan rataan sementara, ya biasanya untuk memudahkan perhitungan kita ambil titik tengah dari frekuensi tertinggi atau frekuensi terbanyak. Kita lihat di sini frekuensi terbanyaknya adalah 12, XI-nya 10. Jadi di sini kita tentukan X bar S-nya adalah 10. Nah, kemudian kita cari DI-nya, XI dikurangi X bar S. Berarti 4 dikurangi dengan 10 min 6. Di sini 7 dikurangi 10 min 3. 10 dikurangi 10 0, 13 dikurangi 10 3, 16 kurangi 10 6, 19 kurangi 10 9. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan DI-nya. Di frekuensi ya, di sini DI-nya. 3 kali min 6 min 18 min 15 0 36. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, itu jumlahnya adalah 72.
Setelah itu kita masukkan ke perumusan di sini. X bar S-nya tadi 10 ditambah 72 per 40 ya. 10 ditambah 1,8 hasilnya 11,8. Cara yang ketiga dengan menggunakan coding ya. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FICI per sigma FI dikali panjang kelas. Nah, kita tahu di sini panjang kelasnya adalah ya salah satu aja ya, 5 dikurang 3 ditambah 1, 3. Kemudian untuk pengkodeannya ya, pengkodingannya kita lihat frekuensi terbanyak terlebih dahulu, yaitu 12 pada kelas interval 9 sampai 11. Ini kita kasih kode 0 ya. Ke atasnya berarti min 1, min 2. Nah, setelah itu ke bawahnya 1, 2, 3. Dan FI dikalikan CI. 3 kali min 2 min 6, 5 kali min 1 min 5, 12. Setelah itu kita jumlahkan 24. X bar S nya 10, sigma FICI nya 24 per 40, panjang kelasnya 10 ditambah 11,8. Ketiga-tiganya sama hasilnya 11,8. Selanjutnya adalah median. Median atau bisa dilambangkan dengan ME. Merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan atau data terurut. Jika datanya ganjil, maka mediannya itu adalah nilai data ke N plus 1 dibagi 2. Kalau datanya genap, berarti mediannya bisa kita tentukan nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Contohnya sebagai berikut. Kita bicara data tunggal dulu. Diketahui data berikut, untuk menentukan mediannya kita urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil ya. Berarti 1, kemudian 2, 6, 7, 8, 8. Di sini datanya ada 11. Kita bagi 2 dulu ya. Ke sana 5, ke sini juga 5. Nah, di sini mediannya adalah 5. Untuk data genap, nah, contohnya diberikan data berikut, kita urutkan ya. Di sini 7, 8, 8 ya. Datanya genap berarti kita bagi 2 dulu. Ke sini 5, ke sini 5. Nah, mediannya di sini 5 ditambah 6 per 2 sama dengan 5,5. Selanjutnya untuk data berkelompok. Menentukan mediannya dengan menggunakan perumusan median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang kelas. TB itu tepi bawah kelas median, N itu jumlah frekuensinya, FKME itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini frekuensi kelas median. P itu adalah panjang kelas. Nah, contohnya sebagai berikut. Diberikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, kita akan mencari mediannya. Jumlah frekuensi dari data ini adalah 25. Untuk mediannya itu nilai data ke 25 bagi 2. Berarti data ke 12,5. Kita hitung dari atas. Di kelas mediannya 24 sampai 28. Nah, di sini kita tahu tepi bawahnya 23,5, panjang kelasnya 28 kurangi 24 ditambah 1, panjang kelasnya 5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median
berarti di sini ya 3 ditambah 5, kemudian frekuensi kelas median itu sendiri adalah 5, sehingga kita masukkan ke perumusan median tepi bawahnya 23,5 ditambah setengah N nya 25, frekuensi kumulatif sebelum kelas median 8, frekuensi mediannya 5, panjang kelas 5. Nah ini kan bisa ya disederhanakan, jadinya 23,5 ditambah 12,5 dikurang 8, 23,5 ditambah dengan 4,5, hasilnya adalah 28. Jadi mediannya adalah 28. Selanjutnya adalah modus. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul ya. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Berdasarkan banyaknya modus, maka data dapat dikelompokkan sebagai berikut. Unimodus, yaitu data yang hanya mempunyai satu modus. Bimodus, data yang mempunyai 2 modus. Multimodus, data yang mempunyai lebih dari 2 modus. Dan data yang tidak mempunyai modus. Untuk data tunggal ya, perhatikan contohnya. Diketahui data berikut, kita lihat di sini yang paling sering muncul di sini 5 ya, 1, 2, 3 ya, 5 muncul sebanyak 3 kali, sehingga modusnya itu adalah 5. Untuk data berkelompok, modus data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. TB di sini adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. P di sini adalah panjang kelas. Contoh, perhatikan contoh berikut ini. Kita akan mencari modusnya. Yang paling sering muncul di sini adalah, yang paling banyak frekuensinya di sini ya, di sini 6. Kelas modusnya adalah 39 sampai 43. Tepi bawahnya 38,5. Panjang kelasnya 43 dikurang 39 ditambah 1, panjang kelasnya ketemunya 5. Jumlah frekuensinya adalah 25. Nah sekarang kita akan mencari D1 nya. D1 selisih frekuensi kelas modusnya 6 dengan sebelumnya di sini, berarti D1 nya 6 dikurangi 2. Kemudian D2 nya selisih kelas modus dengan sesudahnya, berarti 6 tidak ada ya, berarti di sini 6. Jadi modus tepi bawahnya tadi 38,5, D1 nya 4 per 4 ditambah 6, panjang kelasnya 5. 38,5 ditambah 4 per 10 dikali 5, ini 2, jadinya 38,5 ditambah 2, hasilnya 40,5. Itulah modus dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan mencoba kuis berikut ini. Selamat mencoba. Demikian pembahasan kita kali ini tentang ukuran pemusatan data yang meliputi mean, median, dan modus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.